Jerangkong itu arwah orang yang sudah mati ataukah jin korin menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Nu'alim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab pertanyaan dari beberapa orang jerangkong, tentang jerangkong, istilah hantu yang sering didengar di Nusantara, terutama di daerah Jawa. Ada hantu namanya jerangkong. Nah, jerangkong ini apakah memang arwahnya orang yang sudah wafat, yang sudah mati, ataukah jin korin? Karena manusia itu tatkala masih hidup memiliki ruh, ruh itu nyawa, dan juga memiliki jin korin. Nah, kalau ruh atau nyawa jamaknya banyaknya arwah. Kalau satu ruh satu nyawa ya ruh, ruhun atau roh, roh atau ruh itu satu ruh ya, satu ruh satu nyawa. Nah, kalau banyak nyawa arwah. Jadi kalau misalnya kita kirim Fatihah kepada satu orang, ila ruhi, menggunakan ruh, kata ruh ila ruhi. Tetapi kalau kita misalnya kirim Fatihah kepada banyak ruh, ya ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat, misalnya begitu. Nah, kata arwah ini jamaknya dekati ruh. Nah, roh manusia itu ada 3 kali fase. Yang pertama ruh yang belum digunakan, yaitu berada di alam arwah. Kemudian setelah roh itu ditiupkan di dalam alam kandungan dan lahir ke dunia, rohnya menjadi digunakan. Kemudian tatkala roh itu sudah kembali kepada Allah di alam barzakh, kumpul di alam barzakh. Nah, semua roh itu tidak akan kembali ke dunia. Jadi tatkala berada di alam arwah, ya kumpul di alam arwah. Kemudian setelah masuk ke dalam alam kandungan ibunya masing-masing, ya di dalam alam kandungan ibunya masing-masing. Kemudian masuk ke dalam bayi, janin bayi, lahir menjadi anak-anak, roh masih ada di dalam tubuhnya bayi anak-anak itu. Nah, setelah anak-anak itu tumbuh dewasa, kemudian tua dan mati, roh ini kumpul di alam barzakh. Jadi nggak ada roh itu yang gentayangan, itu nggak ada dalam Islam loh ya. Dalam kepercayaan agama Islam, roh itu nggak ada yang gentayangan. Oleh sebab itulah, misalnya ada manusia yang meminta pesugihan, yang bekerja sama dengan para jin dan siluman. Kemudian para jin dan siluman meminta tumbal, maka orang itu nanti kalau mati, rohnya akan menjadi budak-budak mereka, para setan-setan pesugihan itu. Maka itu nggak benar, roh itu nggak bisa dijadikan budak oleh setan, karena roh itu lebih halus daripada setan dan jin, setan, siluman, ya, bahkan iblis sekalipun. Jadi roh manusia ini adalah lebih halus. Nggak bisa jin itu melihat roh manusia. Kalau seandainya roh manusia itu bisa dilihat oleh jin, ya jin setan itu bisa mencabut nyawa manusia seenaknya. Oleh sebab itulah sekali lagi bahwa roh atau nyawa manusia itu lebih halus daripada jin, siluman, setan, dan bahkan iblis. Oleh sebab itu apabila ada orang yang sudah wafat meninggal dunia, kemudian ada orang yang masih hidup melihat
melihat orang mati itu misalnya berjalan di rumahnya, atau berjalan di atas kuburannya, atau berjalan di mana-mana yang istilahnya disebut cerangkong, ini bukan roh. Sekali lagi, ini bukan roh, bukan arwah orang yang sudah mati itu, ya. Ini menurut keyakinan akidah Islamiyah. Tetapi kemungkinannya yang menyerupai orang yang sudah mati itu adalah jin korin. Jin korin yaitu jin yang senantiasa menyertai manusia tatkala manusia masih hidup. Karena setiap manusia itu dikasih pendamping oleh Allah namanya korin. Nah, korin itu ada dua jenis, ada jenis malaikat dan juga ada jenis jin. Nah, jin yang korin ini itu mirip, wajahnya mirip dengan orang yang diikutinya. Wajahnya mirip, postur tubuhnya mirip, bahkan gayanya, sikapnya, tingkah lakunya itu mirip dengan orang yang diikutinya. Itulah jin korin. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau misalnya nih ada orang yang sudah wafat, tiba-tiba kelihatan di atas kuburannya orang itu duduk misalnya, duduk atau jalan-jalan di rumahnya. Nah, si fulan itu kan sudah mati, kok ada di rumahnya? Ya persis si fulan itu adalah kemungkinan jin korin. Jin ya, jinnya lah ya, bukan arwah, bukan roh, bukan. Oleh sebab itulah kepercayaan Islam tidak membenarkan adanya orang memuja arwah atau roh-roh. Atau misalnya ada orang yang masukkan roh orang yang meninggal ke dalam wadah jasad ke orang lain sebagai mediator misalnya. Enggak ada. Misalnya kalau orang itu sudah mati ya rohnya kumpul di alam barzakh. Nah, sedangkan jin korin itu masih bisa gentayangan. Nah, kalau menyerupai makhluk-makhluk lain, bisa juga jin-jin yang lain yang bukan jin korin. Nah, adapun penjelasan jin korin ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim nomor hadis 2814. Ini sudah sering kita bahas ya, masalah penjelasan jin korin. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim nomor hadis 2814 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyaya illa anna Allah a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga dikasih jin korin oleh Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu sekali lagi, tidak dibenarkan ada roh yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh orang lain, ngaku rohnya ini, tetapi itu adalah jin ya. Oleh sebab itu cerangkong juga dari jenis jin. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.